Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, jumpa lagi dengan Bu Siti Ulfa dalam video pembelajaran. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Baiklah, karena waktu belajar di rumah kalian diperpanjang akibat pandemi corona ini, maka tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan pada kalian agar selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Selain itu, kita juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Jika kita terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kemudian, setiap hari berjemur selama 15 menit setiap pukul 10 pagi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernafas, makan dan minum, bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara. Hal ini disebut dengan bernapas. Alat pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Seperti manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata atau disebut dengan mulut daun. Sekarang carilah informasi apalagi ya nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Sekarang, tulis dalam buku catatanmu, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apa makanan untuk tumbuhan? Ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, sekarang tulis dalam buku catatanmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Ciri-ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti sapi, kucing, kambing, dan sebagainya. Sedangkan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti bebek, cicak, ayam, dan sebagainya. Sekarang isilah tabel berikut dengan nama hewan sesuaikan dengan kelompok berkembang biak. Ciri-ciri yang kelima yaitu tumbuh. Setiap makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Seperti pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan pada manusia dimulai dari
bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Sedangkan pertumbuhan pada hewan seperti pada hewan ayam dimulai dari telur, menetas menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam remaja, setelah itu tumbuh menjadi ayam dewasa. Sekarang, catat dalam buku catatanmu, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, semua contoh-contoh ini menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Demikian tadi ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang tulis dalam buku catatanmu, sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu harap kalian masih ingin mencari tahu dan menggali lagi informasi-informasi yang ada. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.